Halo, selamat datang di Deep Dive kali ini. Khusus untuk Anda, kita fokus ke satu dokumen kunci nih. Surat edaran nomor 14 tahun 2025. Dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 10 September 2025. Yang buat para kepala dinas pendidikan itu ya? Seluruh Indonesia? Betul. Intinya sih soal optimalisasi pelaksanaan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Kita singkat aja, Gerakan 7 KAIH di sekolah-sekolah. Nah, misi kita sekarang ini, kita mau bedah bareng instruksinya, biar Anda paham betul gitu apa sih maunya pemerintah, sekolah diharapkan ngapain aja. Mari kita mulai ya. Oke. Konteksnya memang penting sih ini. SE ini kan bukan cuma surat biasa ya, tapi lebih ke upaya memperkuat sinergi antar semua yang terlibat di pendidikan. Dan ini juga kelanjutan dari surat edaran bersama 3 menteri di tahun 2025 itu. Yang soal penguatan pendidikan karakter, PPK. Oh, yang Mendikdasmen, Mendagri, sama Menak itu ya? Iya, betul. Landasan hukumnya juga ada Perpres 87 2017, terus ada Permendikbud juga. Nah, yang ditekankan banget itu pelibatan catur pusat pendidikan. Catur pusat pendidikan, itu apa aja? Itu 4 pilar utama, sekolahnya sendiri, terus keluarga, masyarakat, dan satu lagi media. Oke. Jadi melibatkan banyak pihak ya. Nah, sekarang kita langsung ke instruksi buat kepala sekolahnya nih. Poin pertama itu kan minta implementasi Gerakan 7 KAIH sesuai panduan. Tapi yang bikin saya penasaran, metodenya itu spesifik banget. Harus penuh kesadaran atau mindfulness, terus bermakna atau meaningful, dan harus menggembirakan, joyful. Nah, itu dia. Kedengarannya bagus sih, tapi bedanya apa ya sama pendekatan yang biasa aja gitu? Bedanya cukup krusial sebenarnya. Penekanan di 3 metode itu, mindful, meaningful, joyful, itu sinyal pergeseran. Bukan sekedar nyuruh, tapi ngebentuk kebiasaan. Jadi tujuannya bukan anak hafal aturan, tapi gimana caranya anak itu mengalami langsung nilai-nilainya secara positif, secara menyenangkan, dan mereka juga sadar kenapa sih mereka melakukan itu. Jadi soal internalisasi karakter lewat pengalaman gitu. Wah, menarik banget. Jadi bukan cuma centang daftar kegiatan ya. Terus bentuk konkretnya di sekolah gimana dong? Esai ini kan rinci banget ya. Sekolah diminta muter lagu sama video dari album 7 KII itu. Rutin katanya. Bisa sebelum pelajaran, pas jeda, atau ya pas ada kegiatan lain. Ada lagunya segala? Ya ada. Terus ada pembudayaan yel-yel juga. Yel-yel penyemangat. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Praktis banget ya kedengarannya. Iya ya. Dan semua materi ini, lagu, video, panduan lain, tautan aksesnya juga udah disediain loh di suratnya. Penggunaan lagu, video, yel-yel ini menurut saya cerdas sih. Ini kayak pengakuan gitu kalau pembentukan karakter itu ya nyentuh semua indera, nggak cuma otak aja. Irama, visual, terus seruan bareng-bareng gitu kan. Itu bisa bikin pengalaman yang lebih nempel. Membangun atmosfer positif di sekolah. Jauh lebih kena daripada ya sekedar baca poster di dinding kan. Bener juga ya. Nah, setelah itu ada lagi nih, pertemuan pagi ceria. Pertemuan pagi ceria, gimana tuh? Isinya ada senam anak Indonesia hebat. Minimal 2 kali seminggu katanya. Habis senam, nyanyi Indonesia Raya, terus doa bersama. Buat mulai hari dengan semangat gitu kayaknya. Oke, jadi ada aktivitas fisiknya juga. Iya. Terus, di sela-sela pelajaran, ada yang namanya jeda ceria. Buat nyegerin fokus siswa lagi. Panduannya juga ada linknya. Jadi kayaknya kuncinya di rutinitas yang terstruktur tapi tetap ceria ya. Tepat sekali. Rutinitas ini kan bangun fondasi ya. Pertemuan pagi, jeda ceria itu bukan cuma selingan iseng, itu momen buat ngebentuk komunitas, ngebangun energi positif, tapi konsisten. Fokusnya jadi nggak melulu transfer pengetahuan, tapi juga di mana menciptakan suasana belajar yang dukung karakter anak. Iya. Tentu, ada sisi administrasinya juga nih. Sekolah itu wajib ngisi laporan implementasi SE bersama 3 menteri yang tadi. Lewat tautan juga yang disediain di SE ini. Nah, itu penting buat monitoring ya. Betul. Jadi ada upaya pemantauan yang jelas. Dan kalau kita lihat instruksi selanjutnya di SE ini,
Nomor 2 dan 3 itu jangkauannya lebih luas lagi. Sekolah didorong keras buat kolaborasi. Kolaborasi sama siapa aja? Iya, itu tadi keluarga, masyarakat, termasuk misalnya organisasi lokal atau mitra apa gitu sama media. Buat apa? Ya buat integrasiin 7K ini bareng-bareng. Dinas Pendidikan juga diminta aktif sosialisasikan gerakan ini. Harus disesuaikan juga sama kearifan lokal masing-masing daerah. Wah, jadi nggak cuma di sekolah aja ya bebannya? Betul. Kalau kita lihat polanya, ini jelas banget pendekatan sistemik. Nggak bisa karakter anak cuma dibebankan ke sekolah aja. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, ini tuh bukan sekedar daftar kegiatan baru buat sekolah. Kelihatannya pemerintah serius banget dorong implementasi 7KIH ini. Secara masif, terstruktur, tapi caranya dibikin menyenangkan. Terus melibatkan seluruh ekosistem pendidikan tadi. Sekolah, keluarga, masyarakat, media. Dan ada mekanisme pelaporan buat ngukur hasilnya gitu ya. Kurang lebih begitu. Oke, sebagai rangkuman cepat nih untuk Anda, surat edaran ini itu kayak panduan operasional yang detail banget dari Kemendikdasmen buat gerakan 7KIH. Isinya kegiatan spesifik, lagu, yel-yel, senam, jeda ceria, metodenya juga wajib, mindful, meaningful, joyful. Dan poin pentingnya, penekanan di kolaborasi catur pusat pendidikan sama adanya laporan berkala. Ya, SA ini memang ngasih tahu apa yang mesti sekolah lakukan dan gimana caranya. Tapi ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda. Mengingat konsep catur pusat pendidikan yang jadi intinya ini, sekolah, keluarga, masyarakat, media, kira-kira nih menurut Anda, sejauh mana sih efektivitas inisiatif bagus ini bergantungnya? Apakah cuma pada sekolah? Atau jangan-jangan malah secara signifikan bergantung pada partisipasi aktif dan keselarasan dari 3 pilar lainnya di lingkungan Anda sendiri? Apakah keluarga, komunitas, dan media di sekitar Anda itu benar-benar siap dan sejalan buat dukung gerakan 7KIH ini secara nyata? Nah, itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama.